Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini berkenaan dengan tugas mata kuliah Analisis Kurikulum dan Silabus PAI Satuan Pendidikan berkenaan dengan konsep dasar kurikulum di sekolah. Dengan saya, Syihabuddin, NIM 228113094. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati, Cirebon. Konsep dasar kurikulum di sekolah. Kurikulum adalah fondasi penting dalam pendidikan. Kurikulum menjadi panduan utama dalam proses pembelajaran. Relevansi kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Definisi dan fungsi kurikulum. Definisi kurikulum. Kurikulum adalah rencana mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Kurikulum menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Tujuannya untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian fungsi kurikulum yang pertama adalah sebagai pedoman pengembangan materi pembelajaran. Yang kedua, sebagai acuan dalam proses evaluasi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, sebagai kerangka kerja untuk mencapai tujuan pendidikan. Komponen-komponen kurikulum. Komponen yang pertama adalah tujuan. Rumusan hasil yang diharapkan dari proses pembelajaran mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian komponen yang kedua adalah isi atau materi, yakni substansi yang dipelajari oleh siswa untuk mencapai tujuan. Harus relevan dan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Adapun komponen yang ketiga, yakni strategi atau metode, yaitu cara yang digunakan oleh seorang guru untuk menyampaikan materi, melibatkan diskusi, demonstrasi, studi kasus, dan juga proyek. Dan yang keempat adalah evaluasi, yakni proses pengukuran pencapaian tujuan pembelajaran menggunakan ulangan harian, tugas, dan juga ujian. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah relevansi, kemudian fleksibilitas, kemudian kontinuitas, dan efisiensi. Prinsip relevansi harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Fleksibilitas dapat disesuaikan dengan kondisi siswa. Kemudian kontinuitas harus ada kesinambungan antar jenjang dan efisiensi memanfaatkan sumber daya yang ada. Jenis-jenis kurikulum. Yang pertama adalah berpusat pada mata pelajaran, yakni fokus pada penguasaan materi pelajaran. Ini cocok untuk kurikulum tradisional. Kemudian yang kedua adalah berpusat pada siswa, mempertimbangkan minat dan kebutuhan siswa. Contohnya yaitu kurikulum merdeka. Kemudian terpadu, yakni menggabungkan beberapa mata pelajaran jadi satu tema. Dan yang keempat, berbasis kompetensi, yaitu menekankan pada kemampuan siswa untuk melakukan sesuatu. Implementasi kurikulum di sekolah. Yang pertama adalah peran guru. Di sini menjabarkan tentang kurikulum dengan silabus dan juga RPP. Kemudian yang kedua adalah sumber belajar, yakni ketersediaan buku, modul, dan media pembelajaran lainnya. Dan yang ketiga adalah dukungan, yakni dari kepala sekolah dengan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk guru. Dan yang keempat adalah evaluasi, yakni pelaksanaan kurikulum dengan supervisi kelas. Tantangan dalam implementasi kurikulum. Tantangan yang pertama adalah perubahan, kemudian siswa, kemudian sumber daya, dan tantangan yang terakhir adalah guru. Tantangan berupa kesiapan guru, sumber daya terbatas, perbedaan siswa, dan perubahan kurikulum. Semua tantangan tersebut harus bisa diatasi dengan baik. Kesimpulannya, kurikulum fondasi pendidikan. Kurikulum adalah fondasi penting dalam sebuah sistem pendidikan. Kemudian peningkatan mutu, yakni pengembangan kurikulum dapat meningkatkan
mutu pendidikan. Dan yang ketiga, evaluasi berkelanjutan, yakni perlu adanya evaluasi dan perbaikan kurikulum. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.